Pria ini bernama Francis. Dia seorang pengusaha kaya raya di negara Monaco. Dia punya 3 anak bernama Philip, Alex, dan Stella. Tiap hari kerjaan bocah bertiga itu cuma buang-buang uang aja. Nggak ada satupun yang mau kerja. Akibat selalu sibuk, Francis jadi tak pernah tahu bagaimana kelakuan anak-anaknya. Di kantor, waktu Francis sedang berdiskusi dengan asisten pribadinya bernama Ferruccio, tiba-tiba Philip datang lalu mengatakan bahwa dia memiliki rencana bisnis untuk membuat perusahaan ayahnya semakin sukses. Tapi setelah dijelaskan panjang lebar, Francis hanya menyuruh Philip mengantarkan dokumen ke salah satu perusahaan sahabatnya. Sebagai anak tertua, nantinya Philipella yang akan memimpin perusahaan. Jadi mulai sekarang, dia harus belajar bertemu dan bicara langsung dengan para bos pemilik perusahaan lain. Mendengar ucapan sang ayah, Philip cuma bisa menurut. Saat pulang kerja, Ferruccio menceritakan bagaimana kenakalan ketiga anak Francis. Mulai dari buruknya cara kerja Philip di kantor, Alex yang tiap hari cuma main cewek doang, dan terakhir si Stella yang hobi banget belanja, ngabisin duit bapaknya. Jika Francis memanjakan mereka bertiga seperti ini terus, Ferruccio yakin setelah meninggal nanti, mereka akan membuat perusahaan bangkrut. Namun Francis tak percaya. Ia masih tetap berpikir anak-anaknya pasti bisa menjaga perusahaan ini. Malam hari, Stella mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Dari ruang kerja, Francis mendengar ada suara keributan. Waktu diperiksa, ternyata pacar Stella yang bernama Carlos sedang mencoba membuka wine mahal miliknya menggunakan bola golf. Tapi wine itu malah pecah tepat di depan kedua mata Francis. Melihat kesongongan Carlos barusan, Francis berusaha menahan emosi kemudian kembali ke ruang kerja. Karena ngerasa nggak enak, Stella langsung mengajak Carlos menemui ayahnya. Di hadapan sang ayah, Stella memberitahu bahwa dia sudah memutuskan untuk segera menikahi Carlos. Ketika Francis bertanya, apa pekerjaan Carlos? Dengan pede, Carlos menjawab kalau dia adalah seorang pengangguran. Francis benar-benar kesal. Ia pun menentang pernikahan Stella. Tapi gara-gara bucin, Stella nggak peduli. Ia tetap bersikeras menikahi Carlos meski tanpa restu sang ayah. Stella lalu kembali ke pesta. Di hadapan banyak orang, ia mengumumkan bahwa dia dan Carlos akan segera menikah. Francis di situ hanya bisa terdiam. Lalu mendadak Francis dapat telepon dari Ferruccio. Di telepon tersebut, Ferruccio mengabarkan kalau tadi siang, ternyata Philip nggak jadi pergi ke perusahaan sahabat mereka. Philip malah bayar orang buat ngantarin dokumennya terus pergi pesta. Mendengar cerita barusan, Francis sangat kecewa. Tak lama kemudian, teman Francis datang ke rumah mencari si anak ketiga, yaitu Alex. Sambil menahan emosi, dia mengatakan kalau Alex telah meniduri istri serta kedua putrinya. Di waktu bersamaan, Alex turun dari tangga. Begitu melihat Alex, teman Francis langsung mengejarnya. Francis hanya bisa terdiam pasrah. Ternyata cerita Ferruccio benar. Selama ini, dia terlalu memanjakan mereka bertiga. Di usianya yang sudah tua, Francis tak sanggup menerima semua kenyataan ini. Ia pun jatuh pingsan. Keesok harinya terlihat Francis terbangun di rumah sakit. Dokter di situ menjelaskan, akibat terkena serangan jantung ringan, Francis jadi harus istirahat total. Namun bukannya membiarkan ayahnya tenang. Philip, Alex, dan Stella justru berdebat saling menyalahkan satu sama lain hingga membuat Ferruccio marah lalu mengusir mereka. 2 bulan berlalu. Di rumah, 3 anak Francis berteriak-teriak mencari sang ayah karena kartu kredit dan ponsel mereka mendadak mati. Di tengah kebingungan, tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Police! Les enfants! Fallait! Allez! Oh putain! Allez, viens! Stop! Allez, descends! Montez! Ah putain! Beruntung, Francis bersama ketiga anaknya berhasil melarikan diri. Di jalan, Francis menjelaskan bahwa saat ini perusahaan sedang berada dalam masalah karena Ferruccio diduga telah menggelapkan uang investor
dan nama Francis jadi ikut terlibat. Ia pun mencoba menenangkan mereka semua agar tak panik. Dia sudah mengutus orang untuk mengurus masalah ini. Sekarang mereka hanya perlu bersembunyi sementara waktu sampai masalah selesai. Francis lalu membawa mereka pergi ke rumah almarhum orang tuanya di pinggir kota yang terlihat begitu berantakan. Francis memberitahu untuk sementara waktu mereka semua akan tinggal di sini. Ketiga anak Francis pun syok parah karena dari lahir mereka tak pernah hidup susah, tapi kini jadi harus tinggal di rumah tua kotor tanpa uang sama sekali. Esok paginya, Francis membangunkan anak-anak sambil bilang kalau mereka bertiga harus mulai berusaha mencari uang sendiri. Selama ini, ayah selalu bekerja sendirian menghidupi keluarga. Maka dari itu sekarang giliran mereka bertiga yang membalas budi menghidupi Francis di masa tuanya. Karena tak punya pilihan lain, dengan berat hati, Philip, Alex, dan Stella terpaksa pergi berpencar mencari pekerjaan. Kemudian Philip nemuin temennya buat minta kerjaan, tapi sayang dia malah dicuekin. Alex yang saking laparnya sampai nyolong makanan, sementara Stella karena tak ingin Carlos tahu dia sekarang miskin, Stella minjam telepon orang buat ngabarin kalau dia lagi liburan. Pokoknya tuh bocah bertiga gak ada yang bener. Saat pulang ke rumah, Francis kecewa melihat Alex dan Philip pulang tanpa membawa uang sama sekali. Pas lagi marahin mereka, mendadak Stella datang membawa barang-barang mewah. Seketika semua orang kebingungan. Mereka lalu bertanya, dari mana Stella dapat uang untuk membeli barang mahal itu? Dengan santuy, Stella menjelaskan bahwa tadi dia berhasil menjual jam tangan mewah milik Philip. Philip sebenarnya tak keberatan jam tangan miliknya dijual. Yang dia keberatan kenapa duitnya malah dihabisin buat beli baju mahal, bukan beli makanan. Di tengah keributan, pelayan rumah Francis bersama keponakannya datang setelah Stella memberitahu kondisi keluarganya sekarang. Pelayan itu sudah dianggap seperti keluarga sendiri karena dialah yang merawat anak-anak Francis dari kecil. Ia lalu memberikan makanan, baju, serta beberapa perlengkapan rumah, bahkan menawarkan mereka untuk tinggal di rumahnya. Namun sayang, Francis menolak kemudian mengusir mereka berdua. Sebelum pergi, keponakan si pelayan memberikan alamat restoran tempatnya bekerja dan mengatakan jika Stella membutuhkan pekerjaan, maka besok Stella bisa datang ke alamat tersebut. Setelah itu, mereka berdua pergi. Besoknya, Stella pun pergi ke restoran itu. Di sana dia dijelaskan kalau tugas Stella nanti adalah menjadi seorang pelayan yang harus bisa melayani tamu-tamu sebaik mungkin, mencuci piring kotor, serta nyapu dan ngepel seluruh restoran. Sedangkan di tempat lain, Philip juga berusaha melamar kerja. Pas ditanya Philip ingin kerjaan seperti apa, Philip menjawab kalau dia mau pekerjaan yang ada mobil dinasnya. Jadi dia nggak perlu harus capek-capek naik bis. Setelah dicari, si resepsionis memberitahu bahwa ada satu pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Philip tadi, yaitu sebagai supir becak. Comment ça va? Mais non. Client, je m'en fous. Pourquoi? Allez, il y a un poisson pané, un steak. Oh okay. Moi, s'il vous plaît, mademoiselle. Jackpot, ouais, c'est bon. C'est pour vous? Excusez-moi, c'est pour vous? Non. Mademoiselle, la carte. Ça arrive. Bah, vous n'avez pas besoin de sel, vous, voilà. Demandez la carte, on attend nos assiettes. Désolé, il y a un peu caractère. Sementara di rumah, terlihat Ferruccio datang menemui Francis sambil membawa makanan enak dan 2 botol wine. Melihat semua kelezatan itu, Francis merasa tak enak dengan anak-anaknya yang sekarang sedang berjuang banting tulang mencari uang. Sebagai seorang ayah, mana mungkin Francis menikmati makanan lezat sendirian, padahal anak-anaknya kelaparan. Francis pun berkata pada Ferruccio bahwa dia harus bisa menjadi teladan yang baik untuk ketiga anaknya. Tu risques pas de t'en... Ketika sedang menikmati makanan, Ferruccio mengatakan bahwa rencana mereka untuk mendidik ketiga anak Francis agar mandiri telah sukses. Ternyata kemiskinan ini cuma prank. Setelah Ferruccio pulang dan saat ingin mencuci piring, mendadak si Alex muncul. Melihat kulit lobster di atas piring,
Alex bertanya dari mana sang ayah dapat lobster seenak itu. Dengan gugup, Francis menjawab kalau dia tadi habis mancing di laut. Untungnya karena Alex pernah menempuh pendidikan SD selama 15 tahun, ia pun percaya. Gara-gara cuma Alex yang tak mau bekerja, Francis menyuruhnya membantu merenovasi rumah. Sambil mengancam bila Alex menolak, maka dia tak akan dapat jatah makan. Mau nggak mau, Alex menurut. Siangnya di restoran, Stella dimaki-maki seorang tamu akibat koki dapur kelupaan ngasih sayur. Padahal tadi dia udah tulis di pesanan. Dengan wajah kesal, Stella lalu membawa piring tersebut ke dapur. Sambil menahan tangis, Stella merasa ucapan tamu barusan seperti merendahkannya. Dan dia bilang kalau dia sudah tak mau jadi pelayan lagi. Si keponakan pun bercerita bahwa tamu tersebut mirip seperti Stella dulu, waktu masih menjadi orang kaya. Stella tak sadar cara bicaranya sering menyinggung perasaan orang lain. Dan selama ini, para pelayan tetap bertahan karena mereka butuh uang. Sama seperti kondisi Stella saat ini. Mendengar cerita barusan, Stella pun terdiam. Meski matanya masih berkaca-kaca, dia memutuskan kembali bekerja. Para koki yang kasihan kemudian memanggil Stella dan menyemangatinya dengan cara. Cadeau. Bon appétit. Di sisi lain, setelah berkeliling hampir setengah hari, Philip akhirnya mendapat penumpang. Sayangnya, sebelum sempat menjemput, tukang becak lain bernama Malik malah lebih dulu menyalip dan membawa pergi si penumpang. Esok hari saat narik becak, ia melihat Malik lagi nongkrong sama teman-temannya di pinggir jalan. Karena masih kesal akibat kejadian kemarin, Philip langsung ngajakin berantem Malik. Di tengah perdebatan, Malik nggak sengaja numpahin minuman ke sepatu sport Philip yang harganya 800 euro atau sekitar 12 juta rupiah. Waktu tahu Philip suka mengoleksi sepatu sport mahal, Malik lalu cerita kalau dia juga jualan sepatu sport asli. Dan seketika obrolan mereka berdua pun berganti jadi membahas soal sepatu. Hari demi hari berlalu. Ketiga anak Francis terlihat sudah mulai terbiasa dengan kehidupan mereka sekarang. Tak ada lagi keluhan. Tak ada lagi yang menghambur-hamburkan uang. Mereka semua saling bekerja sama berjuang membangun kehidupan baru. J'aimerais pouvoir dire d'ici mes talons claquent le but pour piétiner. Mais j'ai papa, je rien termine l'anglais, à j'arrive. redire. Mes placards, maintenant je vois Fais gaffe. Peut-être la prochaine livraison. Ok, merci Max. being alone makes the dark will be a C'est bien. Stella, c'est bien, tu progresses. Là, je suis refait. Hubungan Philip dan Malik juga jadi dekat. Bahkan Malik menganggap Philip seperti saudaranya sendiri. Ia lalu mengajak Philip main ke gudang rumahnya. Di sana, Malik menunjukkan sepasang sepatu sport milik kakeknya yang sudah tak diproduksi lagi. Melihat sepatu tersebut, Philip pun dapat ide. Mereka berdua berencana membuat sepatu sendiri dengan meniru model sepatu langka itu, kemudian menjualnya. Sementara di rumah, Francis kaget melihat kedatangan Carlos. Si Carlos di situ cerita bahwa dia sudah tahu rahasia Francis. Beberapa hari lalu, dia sengaja mengikuti Ferruccio demi mencari informasi tentang keberadaan Stella. Tak disangka-sangka, ia justru mendengar semua rencana Francis dan Ferruccio. Rencana untuk membuat ketiga anaknya belajar bagaimana rasanya berjuang mencari uang dari nol. Francis tak bisa membantah. Ia benar-benar takut jika Carlos membocorkan rahasia ini kepada ketiga anaknya nanti. Di tengah obrolan, mendadak anak-anak Francis pulang. Melihat Carlos di dalam, mereka pun bingung. Bagaimana dia bisa tahu alamat rumah ini, padahal lokasinya terpencil. Saat semua orang berkumpul, Carlos lalu buka mulut. Ia memberitahu bahwa sebenarnya dia telah mengganti seluruh uang investor yang dibawa kabur Ferruccio serta membereskan masalah di perusahaan Francis. Dan kini, mereka berempat sudah bisa kembali ke rumah seperti dulu lagi. Mendengar kabar tersebut, mereka semua sangat bahagia, kecuali Francis. Francis hanya terdiam takut. Takut jika suatu saat nanti Carlos buka mulut, pasti anak-anak akan membencinya. Setelah beres-beres, hari itu juga keluarga Francis pulang, kembali ke istana megah mereka.
Keesokan harinya, ketika ingin sarapan, si pelayan menyarankan agar Francis memberitahu sendiri, rencananya kemarin pada anak-anaknya langsung. Karena bila anak-anak sampai tahu dari mulut orang lain, maka akan terasa lebih sakit. Ternyata, dari awal, si pelayan diam-diam juga sudah tahu tentang rencana Francis. Siangnya, Francis memanggil anak-anak ke kantor untuk memberitahu semuanya. Namun, waktu menelpon Stella, Carlos yang menjawab telepon tersebut mengatakan kalau Stella tak bisa diganggu dulu karena sekarang mereka berdua sedang berada di kantor wali kota. Francis pun panik. Ia tahu Carlos berencana menikahi Stella demi menguasai seluruh hartanya. Papa, tu peux nous dire ce qui se passe là? Elle va se marier. Bonjour. Adjoint au maire. Je suis. Bonjour. Pourquoi tu veux empêcher ce mariage, papa? Ah bah pardon, mais c'est pas très clair. Levez-vous. Kevin le poutre. Voulez-vous épouser? Beruntung mereka datang tepat waktu. Francis lalu meminta agar Stella membatalkan pernikahannya, sambil berkata bahwa Carlos cuma mengincar hartanya saja. Semua cerita Carlos sebelumnya itu bohong. Ia tak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membantu keluarga mereka. Ketiga anak Francis pun syok, terutama Stella. Ia langsung menampar Carlos lalu mengusirnya. Setelah Carlos pergi, Francis kemudian menjelaskan ke anak-anaknya kalau berita tentang kebangkrutan perusahaan, polisi yang menggerebek rumah, sampai status buronannya selama ini adalah kebohongan. Semua kejadian tersebut hanyalah skenario buatan Francis demi mengajarkan mereka bertiga agar bisa mandiri, menghargai uang, dan merasakan bagaimana perihnya berjuang dari nol. Francis cuma ingin kelak bila dia sudah meninggal nanti, anak-anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, sebaik apapun niat sang ayah, kebohongan tetaplah sebuah kebohongan. Hati mereka bertiga terasa begitu sakit. Dengan kecewa, mereka memutuskan untuk pergi, meninggalkan Francis sendirian. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan, Francis lalui tanpa kehadiran anak-anaknya. Setiap bulan, mereka bertiga hanya mengirimkan cek uang untuk sang ayah, tanpa ada surat atau telepon sama sekali. Francis tahu mereka semua kini tinggal di rumah tua peninggalan kakek nenek mereka. Ia sangat menyesal. Seandainya dulu dia tak menyakiti hati anak-anaknya, pasti sekarang mereka masih tinggal di sini menemani hari tuanya. Sore hari ketika pulang kerja, Francis bingung kenapa Ferruccio membawa mobil ke jalan lain. Ferruccio di situ berusaha meyakinkan kalau jalan yang dia lewati ini adalah jalan pintas. Mendengar itu, Francis cuma diam tanpa merasa curiga sama sekali. Tapi ternyata Ferruccio berbohong. Ia membawa Francis ke rumah tempat anak-anaknya berada. Ferruccio sadar, semenjak kejadian sebelumnya, hidup Francis tak sebahagia dulu lagi. Francis telah kehilangan 3 buah hatinya. Ia lalu menyuruh Francis mengambil bunga yang sudah dia siapkan di bagasi mobil, kemudian masuk ke dalam menemui mereka. Sementara di dalam rumah terlihat Philip, Alex, dan Stella sedang berkumpul bersama teman-temannya. Kini mereka semua telah hidup mandiri. Alex yang sekarang menjalankan bisnis renovasi interior rumah kecil-kecilan, Philip dan Malik juga sukses menjual sepatu sport buatan mereka sendiri. Begitu juga dengan Stella yang sekarang sudah terbiasa bekerja lebih santai dalam melayani tamu-tamu restoran. Meski tak semewah dulu, tapi kehidupan mereka sekarang bahagia. Saat Francis masuk untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Stella, seketika semua orang terdiam. Melihat masih ada kekecewaan di wajah ketiga anaknya, Francis merasa tak enak bila kehadirannya mengganggu kebahagiaan mereka. Ia pun memutuskan pergi dari sana. Namun sebelum melangkah pergi, dari lubuk hatinya yang paling dalam, Francis mengucap maaf kepada anak-anaknya. Maaf karena telah berbohong. Maaf karena pernah melukai hati mereka. Maaf karena terlalu sibuk bekerja hingga lupa memberi perhatian. Dan maaf karena telah menjadi ayah yang buruk. Awalnya, Francis hanya ingin memberi pelajaran hidup ketiga anaknya agar lebih baik. Tapi ternyata, dialah yang harus belajar jadi ayah yang baik.
Ketika ingin berjalan ke mobil, ketiga anaknya memanggil. Sambil tersenyum bahagia, mereka bertiga mengajak ayah masuk dan merayakan ulang tahun Stella bersama-sama.